Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Shalom para pendoa yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kalau saya tanya bagaimana kondisinya, maka dua jempol diacungkan dan mengatakan luar biasa. Padahal pandemi. Dalam pandemi, Tuhan kita yang luar biasa telah menganugerahkan kita kekuatan, imunitas, bahkan daya pulih, sehingga banyak yang tidak terserang COVID, bahkan yang telah terserang COVID pun telah dipulihkan kembali. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dalam malam doa ini, sebelumnya kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-14. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-14. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam malam pujian dan doa untuk mengagungkan nama-Mu. Hendaknya nama-Mu lebih dipermuliakan lagi. Dan sebelum kami berdoa, kami akan mentelaah firman-Mu dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5 sampai dengan 14 tentang doa Salomo. Tuhan, berikanlah agar firman-Mu ini dapat menerangi kehidupan kami dan dapat menjadikan pedoman kehidupan kami. Dan apa-apa yang kami teladani dari Salomo dapat merupakan petunjuk bagi kehidupan kami di masa mendatang. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita melihat 1 Raja-Raja 3 dari ayat 5 sampai dengan ke-14, maka kita melihat interaksi antara Salomo dengan Tuhan. Hal pertama yang kita lihat adalah bahwa Tuhan menemui Salomo. Nah, satu hal yang bisa kita teladani dari Salomo pada saat ini adalah bahwa Salomo ini sedang dalam keadaan yang sangat berbahagia. Dia naik tahta menjadi raja dalam usia yang muda. Luar biasa bukan?
Dan yang luar biasa lagi, bahwa tentunya kalau Tuhan menemui Salomo, itu tandanya bahwa Salomo selalu berdoa setiap saat. Dia tidak seperti kita, mohon maaf, tidak seperti sebagian di antara kita, yang hanya doanya kenceng pada waktu susah. Kalau duitnya banyak, kalau sedang berbahagia, maka orang kadang lupa berdoa. Satu hal, berdoalah terus seperti Salomo. Hal yang kedua adalah bagaimana Tuhan telah berjanji kepada Salomo untuk memberikan apapun yang dia minta. Pada ayat yang kelima, akan tetapi dia tidak menghujani Tuhan dengan segala permintaan. Salomo tidak memperlakukan Tuhan seperti ATM. Jangan merasa tersinggung. Saya juga sering begitu. Di sini Salomo memulai doanya dengan bersyukur atas anugerah Tuhan, dengan bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan selama ini. Pada ayat ke-6 dan ke-7 kita melihat hal itu. Lalu Salomo menunjukkan konsekuensi anugerah Tuhan itu kepadanya. Dia mengatakan, Tuhan, pada usia yang muda ini saya harus memimpin umat Israel. Maka konsekuensinya saya minta kebijakan. Saya minta kemampuan untuk memimpin umat Israel. Dengan kata lain, apabila umat Israel ini dapat berjaya di dalam pemimpinan Salomo, maka umat Tuhan, nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi. Jadi alih-alih dia minta sesuatu untuk dirinya sendiri, akan tetapi dia minta agar nama Tuhan lebih dapat dipermuliakan lagi. Indah sekali, saudara. Kita lihat Salomo minta agar diberikan kekuatan dan kebijakan untuk menjadi alat Tuhan. Maka konsekuensinya Salomo memberikan diberikan hikmat dan pengertian, dan juga dua hal yang tidak dimintanya, yaitu kekayaan dan kemuliaan, serta janji umur panjang. Kita sudah tahu semuanya itu. Judulnya tadi, minta satu dapat tiga. Hal ini akan menjadikan pedoman bagi kita, ya saudaraku, bahwa pertama kali kalau kita berdoa, maka kita harus betul-betul mengetahui diri kita, posisi kita, kondisi kita pada saat itu. Kita tidak segera berdoa kepada Tuhan dan menganggap Tuhan sebagai ATM, minta ini dan minta itu. Akan tetapi fahamilah kedudukanmu sendiri, fahamilah apa yang sedang kau alami, dan mintalah kepada Tuhan agar engkau menjadi alat Tuhan untuk memuliakan namanya dalam keadaanmu seperti itu. Kalau engkau menderita kesulitan ekonomi, maka
mintalah kepada Tuhan kebijakan, mintalah kepada Tuhan agar bagaimana engkau dapat lepas dari kesulitan ekonomi itu dengan usahamu. Mintalah kepada Tuhan pengertian, mintalah kepada Tuhan bimbingan agar bagaimana engkau dapat berusaha dan apa usaha yang engkau jalankan agar engkau dapat juga menolong orang lain dalam kesulitan ekonomi itu. Demikian pula bila engkau di dalam keadaan sakit, terlebih dahulu mintalah kekuatan, mintalah agar engkau diberikan kebijakan, mintalah agar engkau dapat diberikan kepasrahan untuk bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Engkau tentunya meminta juga agar Tuhan menyembuhkanmu melalui tangan dokter ataupun tangan perawat ataupun obat-obat yang diberikan kepadamu. Akan tetapi terlebih dahulu engkau harus minta kepada Tuhan untuk menguatkan kepadamu dan bersandar kepadanya. Baru saja saya telah mengalami anugerah Tuhan dan divaksinasi yang pertama. Seharusnya saya tidak minta agar saya tidak diserang penyakit, agar saya segera mendapatkan vaksinasi yang kedua. Akan tetapi saya harus minta agar program vaksinasi pemerintah ini dapat berjalan dengan lancar, agar semuanya dapat segera mendapatkan bagian vaksinasi dan Indonesia pulih kembali. Sudah tentu pula saya harus minta pula perlindungan dan kekuatan bagi para dokter dan tenaga kerja kesehatan yang melaksanakan program vaksinasi ini. Agar program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan mereka pun dapat diluputkan dari segala halangan. Saudara, dari doa Salomo ini kita belajar bahwa yang terpenting adalah memuliakan nama Tuhan, bukan sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Itulah yang harus kita camkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu telah berdoa di dalam nama Putra-Mu. Hamba-Mu telah bersama-sama menelaah firman-Mu. Dan kami mengerti ya Tuhan, yang terpenting di dalam kehidupan kami adalah agar nama-Mu lebih dipermuliakan lagi. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada Salomo. Demikian pula hikmat yang kami minta daripada-Mu, agar di dalam kehidupan kami terlebih dahulu mementingkan kemuliaan nama-Mu daripada diri kami sendiri. Sehingga dengan demikian, maka kerajaan-Mu bertambah besar di bumi Indonesia, nama-Mu lebih dipermuliakan lagi di bumi Indonesia ini.
Dan dengan sendirinya, maka semua keadaan akan berubah menjadi lebih baik. Tuhan, kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang dilaksanakan. Kami percaya dan sungguh percaya bahwa program vaksinasi ini akan berjalan dengan saksama dan menghindarkan Indonesia dari penyakit COVID-19. Dan demikian juga agar Engkau menganugerahkan pemulihan ekonomi Indonesia sedemikian rupa sehingga nama-Mu lebih dipermuliakan lagi di bumi Indonesia. Hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang agar beroleh pengertian yang bijaksana. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena ku berikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu. Janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Sediakan pertolongan bagi yang jujur dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup
Saudaraku sekalian, para pendoa yang diberkati Tuhan Yesus, maka tibalah kita sampai kepada penghujung acara kita. Kita segera akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Dan sebelum kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa